Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Mas. Di video kali ini, gue sama temen gue lagi nih, Anton, YouTuber terkenal. Wih, halo Thank you, bro, bro. apa kabar? Gila, berapa video nih kita udah? Sama ini 4 kayaknya ya, 5 ya? Banyak banget ya udah ya. Iya, udah kebanyakan video nih. Ada yang belum diupload malah. Betul-betul, ada yang belum diupload. Nah, kali ini nih gue undang lu ke sini, gue mau bahas sesuatu yang spesial. Dan menurut gue, nggak hampir sih. Semua orang butuh. Semua orang butuh tahu ini. Oh iya, oke. Semua orang butuh tahu hal ini. Nah, hal apa sih yang pengen gue bahas? Apa nih bro? Jadi gini, channel gue adalah namanya Halo Mas. Iya. Nah, lu udah tahu kan, semua juga udah tahu channel Halo Mas. Mantap, Pasti- channelnya berkembang terus. Amin, doain gue nyusul lu lah. Ini kita sambil hujan, ada Iya, suara hujan dikit ya. nih, iya, pasti ada masuk dikit-dikit lah. Nah, emas itu kan identik dengan kata-kata investasi. Ya, salah satu instrumen investasi dia ya. Salah satu instrumen investasi. Karena investasi itu kan artinya kan kita menaruh suatu uang di suatu instrumen, suatu tempat dan mengharapkan imbal balik secara finansial. Oke, nggak Jadi, salah itu. jadi istilahnya kita taruh 1 juta, kita berharap 1 jutanya berkembang menjadi lebih. Betul. Seperti itulah kira-kira. Iya, gambaran awamnya kurang lebih gitu ya. Betul, investasi itu. Nah, tapi nggak serta-merta investasi itu satu kebutuhan pokok. Oke. Investasi itu, ini menurut gue ya, Heeh. yang baru gue pelajarin, investasi itu baru boleh kita lakukan setelah kita punya fondasinya. Oh iya, gue sempat bahas tuh di video gue tuh. Nah, itu dia, itu menarik tuh. Jadi kayak ada bentuknya segitiga gitu. Nanti gue kasih gambarnya kayak gini nih. Yang Iya. atas itu adalah spekulasi. Spekulasi, Betul, betul. spekulasi. Yang kedua adalah investasi. Investasi. Nah, yang ketiga ini Fondasi. Fondasi, betul. Iya. Nah, fondasi itu apa? Fondasi itu kan ada kebutuhan, kayak Iya, kebutuhan kebutuhan kita, pokok kita, betul. kebutuhan pokok supaya kita bisa hidup. Gitu, contohnya rumah, makanan, ya dan Sandang, lain-lain pangan, lah. papan lah ya. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua adalah dana darurat. Ya, darurat. Dana darurat yang kita butuhkan saat keadaan-keadaan darurat pastinya. Setuju. Saat kita Penting tuh itu tuh. Itu penting. Nah, yang ketiga adalah proteksi, Proteksi. asuransi. Iya. Betul. Nah, ini gue mau bahas ini nih, karena kebanyakan kan gimana ngomongnya ya? Orang yang kalau nawarin asuransi tuh dicap jelek. Oke. Iya. Bener kan, Bro? Betul, betul. Betul kan? Jadi seolah-olah tuh asuransi enggak deh gitu. Nolak Iya, deh. Padahal itu sebenarnya ada manfaatnya. Betul, dan itu adalah salah satu dasar paling penting juga di fondasi piramida keuangan tadi lu sebut itu. Betul. Nah, memang ini salah satu dilematis juga ya, karena kan kita kan selama ini kan kalau dihampiri sama agen asuransi, memang gua nggak bilang agen asuransi semuanya benar juga, karena banyak juga yang cara menghampirinya salah. Betul. Jadi sehingga itu membuat orang berpikir jadi negatif sama asuransi. Jadi mengeneralisir semua orang Seperti kalau itu. asuransi itu jelek gitu Jelek. ya. Padahal tuh cuman agennya aja, oknum agennya Betul. doang. Apalagi dengan berkembangnya kasus-kasus yang ya ada yang penggelapan dana, ada yang klaim palsu dan lain sebagainya yang kita mungkin udah banyak ya di berita ya, teman-teman bisa lihat juga di berita-berita udah banyak. Nah, itulah yang akhirnya membuat orang merasa asuransi itu dalam tanda kutip menipu. Karena banyak yang seperti itu. Nah, tadi kita balik lagi ke segi piramida keuangan tadi. Di Indonesia sendiri ya khususnya ya, banyak sekali orang yang nggak ngerti tentang piramida keuangan ini dan akhirnya lebih cenderung melakukan spekulasi daripada berinvestasi. Jadi dia spekulasi dulu. Jadi ada platform-platform yang menjanjikan keunggulan money game lah ya, Money game, keuntungan. oke. Banyak tuh yang naruh duit tuh. Padahal skema Ponzi. Nanti lebih lanjut kita bahas juga ya Oke, tentang oke. Ponzi ya. Akhirnya duitnya hilang. Karena mereka spekulasi dulu Sebelum dari fondasi dan sebelum investasi. sebelum investasi. Nah, jauh sebelum investasi ternyata ada lagi yang tadi gue bilang fondasi itu. Ah, Jadi kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, sudah bisa menyimpan dana darurat dan sudah punya proteksi, baru kita mulai berinvestasi. betul, betul. Investasi kita sudah settle, sudah aman, baru kita bisa mulai spekulasi. Nah, inilah yang banyak terjadi orang terbalik justru. Karena apa tadi tergiur? Karena spekulasi kan cenderung identik dengan pengembalian yang berlipat-lipat Iya, dan betul. besar. Nah, Betul. jadi menarik banget nih hari ini Bro Willy mau khusus bahas tentang fondasi ya, terutama proteksi asuransi tadi.
Nah, gue mau kupas sedikit nih bro. Jadi banyak di luar sana nih yang berkembang itu asuransi itu apa sih? Menurut gue sendiri lah sebagai orang awam, asuransi apa sih bro? Oke, kalau yang gua pakai ya, Ya, kesehatan dan jiwa. kesehatan dan jiwa. Oke, itu aja. Why kesehatan dan jiwa? Karena menurut gua setiap orang pasti sakit dan setiap orang pasti meninggal. Oke. Itu. Nah, pernah nggak ngebayangin apa fungsinya asuransi jiwa lu itu? Asuransi jiwa itu adalah saat gua sudah meninggal, gua ada apa namanya? Peninggalan. Jadi, Warisan. Iya, betul, warisan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah asuransi critical illness ya? Gue bicara critical illness ya. Asuransi sakit kritis menurut lu penting nggak bro? Menurut gua ya, Nah, enggak. Menurut gua. sebagai orang awam nih ya. Iya. Jadi kita nggak subjektif ya. Kita Iya. maksudnya bukan mengarahkan ke satu merek tertentu atau apa ya. Kita Enggak. benar-benar netral ya. Di sini kita nggak bahas brand asuransi karena kita percaya kan kalau Semua asuransi bagus. itu, ada plus minusnya. Iya. Jadi kalian pilih sesuai kebutuhan. Kita Oke. nggak jualan. Jangan sampai yang kalian butuh itu ada di minus satu asuransi. Iya. Kalian mesti cari juga apa yang kalian butuhin itu ada di asuransi tersebut. Iya. Oke bro. Balik lagi ya tadi ya. Kenapa asuransi sakit kritis atau critical illness itu tidak penting menurut lo? Karena menurut gua gini, saat kita kondisi kritis, Ya. ada masuk 60 kondisi kritis ya kalau nggak salah ya. Oh, beda polis, Beda beda company, beda ada itu. yang 100 beda-beda. Iya, iya. Oke, gua anggap saat kita masuk kondisi kritis, kita nggak ngarepin uang itu, maksudnya gini. Oh, sorry, gua rubah kata-katanya. Premi yang lu bayarkan, kalau lu asuransi kesehatan, dibandingkan dengan premi yang lu bayarkan di critical illness atau kondisi kritis, Oke. itu jauh lebih mahal di critical illness, bener nggak? Dibandingkan dengan manfaatnya. Sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah, tapi ada alasannya bro. Sorry ya bro, ini gue kontra sedikit Oke, nih. oke, Ya, oke. ya, mungkin penonton juga bisa menilai nanti. Jadi ini benar-benar dari sisi edukasi. Jadi sorry ya kita bahasa agak lompat-lompat, tapi semoga kita akan bahas semua. Jadi balik lagi ke tadi, fungsinya asuransi adalah proteksi, ya kan? Proteksi atas apa? Banyak orang selama ini masih salah kaprah bahwa asuransi adalah proteksi untuk kesehatan kita. Sakit dibayar, udah gitu kan. Padahal tadi kembali lagi ke konsep asuransi jiwa. Ketika kita, mohon maaf tutup usia, ada yang ditinggalkan. Kenapa kita perlu meninggalkan sesuatu untuk anak, istri, atau bahkan mungkin cucu kita? Apakah kita berharap mereka menjadi kaya setelah kita pergi? Enggak kan? Tapi yang kita harapkan adalah amit-amit setelah si pemilik polis ini pergi, mereka tetap bisa bertahan hidup. Dengan cara gimana? Dengan cara ya uang yang besar itu tadi. Makanya di asuransi kita selalu ada rumus adalah kamu harus punya UP jiwa atau UP sakit kritis itu 200 kali dari income bulanan kamu. Kenapa harus 200? Sorry, bukan 200 kali. Kita harus punya UP sampai 200 kali dari income kita. Income bulanan. Dikalikan setahun income tahunan kita. 200 tahun berarti? 200 kali dari income setahun kita, betul. Kenapa harus 200? Gede banget dong. Gede memang. Gede banget. Makanya kalau sekarang kita punya gambaran lah ya, lu punya income 10 juta. Berarti lu harus punya UP jiwa ya atau UP sakit kritis itu setidak-tidaknya adalah 20 kalinya. 2M. 2 miliar. 2 miliar. Itu kalau kita Oke. income 1 tahunnya 10 juta. Masalahnya kan orang kan sebulannya udah 10 juta, berarti lo paling harus punya 20 M gitu. Oke. Kalau dengan kasarnya kurang Tapi lebih. gini, menurut gua nggak rumus itu nggak bisa berlaku sih. Kalau menurut gua ya. Nah, kenapa harus rumus itu yang gue pakai bro? Kenapa coba? Ada alasannya bro. Jadi ketika si pemilik polis ya, apakah mungkin si ayah atau si kakek itu sebagai pencari nafkah, ini kita bicara ini ya, saya pencari nafkah. Ketika dia harus tutup usia, itu keluarga harus tetap hidup, anak tetap harus sekolah, istri harus tetap bisa bikin dapur mengebul. Otomatis income bulanannya tetap harus stay segitu. Nah, kenapa tadi gue bilang harus sebesar itu? Karena kalau kita investasikan, ini kita udah bicara piramida kedua nih, ke investasi paling bodoh aja, dalam arti lu masukin deposito udah lu nggak apa-apa, lu setiap bulan masih terima uang yang setara dengan income bulanan si yang meninggal itu tadi, sehingga keuangan keluarga itu nggak goyang. Tapi gini,
Gua cut nih ya langsung Iya. ya. Oke, itu benar, gue setuju. Lu perlu hasil bunga deposito senilai income bulanan. Oke, betul. Tapi dengan lu UP 200 kali income lu per tahun, yang which is menurut gue gede banget, itu lu buat bayar premi bulanannya nggak cukup. Nah, that's why bro, kita mulai dari yang paling kecil. Kita mulai dari yang paling kita mampu. Kenapa tadi gue bilang piramida keuangan tuh fondasinya itu ada di bawah, ya kan? Dan instrumen fondasi itu macam-macam. Salah satunya adalah kebutuhan pokok dulu pasti. Kalau lu punya kebutuhan, lu penuhi kebutuhan dulu. Pasti. Baru proteksi. Nah sekarang kesalahannya adalah banyak orang berinvestasi dulu atau berspekulasi dulu sebelum fondasinya benar-benar jadi. Itu dia masalahnya. Enggak, itu dulu kali. Kebutuhan pokok, Dana darurat, baru proteksi. Itu berjalan beriringan. Gitu. Jadi sebelum orang berinvestasi, sebelum banyak orang lupa sama itu. Nah, balik lagi tadi. Kenapa preminya gede banget dong, Ton? Iya. Betul, preminya gede. Tapi lebih parah lagi kalau nggak punya sama sekali. Betul. Itu lebih parah lagi. Tapi gue udah pernah hitung nih ya. Kan apa namanya? Kalau misalnya lu pakai rumus itu, menurut gue nggak bisa berlaku di semua orang. Kenapa? Karena umur orang beda-beda. Ya, setuju. Umur 50 ke bawah asuransi murah. Betul. 50 ke atas 30 mahal. ke bawah maka murah. Murah That's banget. why makanya kenapa kita harus memulai sejak sedini mungkin. Lu tahu ini gue cerita pengalaman ya, karena gue banyak teman-teman di luar negeri. Salah satu kewajiban utama ketika lu mulai bekerja adalah beli asuransi kalau di luar negeri. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan dan juga itu dana pensiun dan juga lain-lainnya. Termasuk salah satunya asuransi critical illness dan jiwa. Itu perlu, harus. Nah di tempat kita, sorry to say, banyak sekali orang belum teredukasi. Orang masih merasa nggak perlu. Buat apa gue mikirin setelah meninggal? Nah, karena itu tadi banyak orang merasa belum perlu. Akhirnya mereka mulai sadar ketika usianya sudah senior, ketika income-nya sudah mulai besar. Tapi mereka nggak sadar saat income-nya sudah besar, usia sudah senior, preminya tadi seperti tadi kata lu. Preminya tinggi banget. Sudah tinggi banget. Udah nggak mungkin 10 juta. Lu dengan UP 2M asuransi jiwa udah nggak mungkin dapat. Makanya buat bayar per bulan. Itu dia tadi gue bilang, kita harus mulai sejak sedini mungkin, itu yang benar. Betul. Nah, gue ada pertanyaan nih, Ton. Oke. Tapi kan kalau kita income-nya sekarang dengan polis, misalnya kita tutup polis 30 tahun lagi, itu kan beda income-nya dan udah ada banyak inflasi juga. Nah, itu masih relevan nggak sih kayak gitu? Nah, itu dia, bro. Gue selalu berkaca dari negara maju. Ya, kita kalau bicara di Jepang, itu perbandingannya adalah 1:9. Apa 1:9? Satu orang di Jepang setelah di rata-rata punya 9 polis. Oke. Di Taiwan adalah 1:4. Ini data ya, statistik ya. Udah ada surveinya. Artinya satu orang kurang lebih punya 4 polis. Bahkan di Singapura sama Malaysia, negara tetangga kita yang paling dekat, itu perbandingannya adalah 1:2,5. Jadi setiap orang, ini asuransi pribadi ya, di luar asuransi pemerintah ya. Itu perbandingannya Malaysia Singapura itu 2,5. Artinya satu orang kurang lebih punya 2-3 polis. Nah, kalau Indo? Nah, di Indo saat ini perbandingan adalah 1:0,4. Artinya setiap, bukan 0,4, 0,04. Dari 100 orang hanya ada 4 orang yang 4 orang yang punya polis. Salah. Dari 100 orang cuma ada 4 polis. Bisa Enggak. aja itu polisnya dimiliki satu orang. Satu orang gitu, betul. Nah, itu dia, bro. Itu lihat tadi menjawab pertanyaan lu tadi. Ketika orang bilang udah nggak relevan dong, kan income gue sekarang udah nggak 10 juta, income gue udah 20 juta. Berarti UP jiwa gue udah nggak cukup dong, gitu kan? Itulah saatnya kita mulai nambah polis. Nah, jadi that's why kenapa ada cerita orang setiap kali mereka, kan tiap tahun orang naik gaji ya, kalau kita bicara karyawan ya. Nah, apa aja sih yang naik kalau setelah gaji naik? Keinginannya mulai naik ya kan. Mungkin dulunya pakai Android, sekarang jadinya pakai iPhone gitu kan. Karena gaji udah naik. Dulu mungkin beli ya pulsa 50.000, sekarang karena udah naik gaji, ya pulsa 100.000 udah nggak terasa. Nah, tapi orang lupa ada lagi yang harus dinaikin, yaitu adalah proteksinya. Karena kebutuhan hidupnya. Betul. Ingat, ketika kita bekerja, ketika kita berinvestasi, ketika kita berspekulasi, semuanya mengandung resiko. Nah, kembali lagi nih, ini gue selalu tekankan ke teman-teman semua di video gue juga. Piramida keuangan itu harus benar-benar kita pahami. Arti fondasi sebenarnya itu benar-benar kita pahami. Ketika kita bangun rumah, sekarang rumah lu 2 lantai nih, bro.
Besok lu tiba-tiba mau bangun jadi 5 lantai, fondasi lu harus lu ubah, bro. Betul. Kalau lu paksain bangun 5 lantai, fondasi lu udah beda, nggak kuat. That's why makanya fondasi itu terus berubah. Nah, salah satunya tadi proteksi. Ditambah terus sesuai, tapi tentu saja sesuai dengan perhitungan yang pas ya. Jangan dipaksakan juga gitu. Nah, kenapa itu tadi? Banyak orang akhirnya sudah bikin dana darurat, sudah punya kebutuhan, udah jadi, tapi lupa investasi, lupa proteksi. Betul. Karena lebih mendingin investasi dulu, lebih mendingin ke coffee shop dulu, lebih mendingin nongkrong-nongkrong cantik dulu. Padahal itu asuransi itu bisa istilahnya minimalisir resiko lah. Betul. Jadi apa yang harusnya kita bisa ke asuransi yang bayar, misalnya kayak biaya rumah sakit. Oke. Jadi kita bayarnya nyicil aja gitu. Jadi resikonya kita lempar ke Betul, ke perusahaan asuransi. Karena sebenarnya, bro, punya atau tidak punya asuransi, lu punya asuransi, bro. Apa tuh? Semua orang pasti punya asuransi. Contoh ya, lu kan Bapak Willy, udah punya istri kan. Gue bilang hari ini lu nggak punya asuransi swasta lah ya. Ceritanya nggak punya lah. Padahal udah ada kan pasti kan, ya kan. Tapi sebenarnya walaupun lu nggak punya, lu punya, bro. Namanya adalah asuransi PT Willy Life Indonesia. Siap. Gitu. Karena kenapa? Ketika resiko itu datang, baik itu buat lu, buat istri lu tetap harus berjuang kan. Oh iya, gue yang menanggung bayar, resiko gue menanggung resiko. Lu yang bertindak sebagai perusahaan asuransi itu. Nah, sekarang pertanyaannya buat teman-teman juga nih ya, pada penonton Halo Emas nih. Kalau ada kesempatan resiko itu kita transfer ke satu badan usaha yang lebih besar, yang memang kompeten untuk menanggung resiko ini, kenapa lu nggak transfer resikonya ke sana? Betul. Jadi kita bisa fokus untuk ngurusin hal yang lain kan. Kita nggak perlu takut lagi. Kita jadi kembali lagi ke pembahasan rumus tadi tuh, yang 5% itu tuh. Ya. Ini balik lagi nih. Terus ada pertanyaan dong. Oke, tadi asuransi jiwa gue bisa terima lah katanya. Tapi kalau sakit kritis gue belum bisa terima. Banyak orang seperti itu. Banyak. Lu sendiri sekarang lu bisa terima belum? Menurutku iya, nggak make sense asuransi sakit kritis ya. Bukan nggak make sense sih. Lebih ke hasilnya kurang. Value dari premi yang lu bayarkan dengan UP yang lu dapat nggak seimbang. Betul. Oke. Mungkin ini gue juga meluruskan ke teman-teman para penonton juga. Gue yakin teman-teman semuanya berpikir seperti itu sama, bro. Banyak pasti. Karena banyak orang beranggapan asuransi adalah proteksi kesehatan. Asuransi adalah sakit dibayar gitu. Betul. Padahal arti kata proteksi itu bukan melulu soal asuransi. Bukan melulu soal lu kena DBD. Proteksi itu kan dari bahasa Inggris ada protect gitu, berarti melindungi. Termasuk adalah melindungi keuangan, bro. Nah, gimana proteksi keuangan, proteksi income? Nah, kita kalau bicara sakit kritis di Indonesia tentunya ya banyak sekali orang yang macam-macam lah sakitnya lah. Orang meninggal cuma 2 jalan tuh, bro. Sakit atau kecelakaan, bro. Sakit atau kecelakaan. Iya. Zaman dulu ada orang bilang, dia tidur terus meninggal gitu. Itu dia bukan mungkin sakit, mungkin serangan jantung, tapi orang nggak tahu gitu. Ya, di luar itu mungkin ada orang bilang kena santet atau apa, kita di luar itulah ya. Iya. Oke. Nah, dari 2 jalur itu, bro, ternyata ada jalur yang bikin orang nggak mati, tapi setengah mati. Contoh, mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang dulu keluarganya kena stroke misalnya. Jadi harus berbaring di rumah sakit, di rumah, bahkan bukan di rumah sakit. Berbaring di rumah itu nggak bisa klaim pakai kartu rumah sakit ya, bro, nggak bisa klaim BPJS loh. Nah, pertanyaannya ketika yang harus berbaring itu adalah kepala keluarga pencari nafkah, bagaimana nasib keluarga ini, bro? Nah, jadi critical illness itu harus kita asuransi kesehatan harus kita asuransi semuanya asuransi. Semua asuransi ya, termasuk critical illness itu yang tadi nggak boleh kita pandang sebagai asuransi untuk biaya rumah sakit. Tapi asuransi kesehatan itu seperti asuransi jiwa. Ketika orang meninggal dia cair, atau ketika orang setengah meninggal. Dalam kasarnya gitulah ya. Dalam arti tidak bisa punya income lagi. Betul. Jadi ada income yang tiba-tiba stop karena kondisi tertentu. Amit-amit sih sebenarnya. Jadi itu menjaga, memprotek supaya income tetap ada. Nah, betul. Terus itu banyak orang bilang, belum siap nih dengan UP sebesar itu karena income saya belum ada segitu. Tapi semua udah dihitung, bro. Jadi dengan lu income punya sekian, harusnya lu bisa menyisikan premi sedikit
kurang lebih 10-20% untuk bayar premi dan udah punya proteksi income Nah, menurut lu proporsi fondasi itu berapa? Berapa persen dari income? Anggap kita gampangnya UMR ya. UMR di Tangerang berapa sih? 4,2. Kita bilang 4 juta ya biar gampang lah ya. 4 juta. Oke. Ini kita kalau bicara ini mungkin setiap orang punya kebutuhan masing-masing, bro. Betul. Ya. Kita nggak bisa dengan fix ngomong angka A atau B. Ya. Tapi yang jelas, pertama-tama sebelum kita bicara segitiga piramida keuangan itu, kita penuhi dulu fondasi. Betul. Kebutuhan dasar apa aja? Dasar loh Iya. ya, bukannya yang Kebutuhan dasar ya. bukan tersier. Makan, ya kan? Itu penting. Tempat tinggal mungkin kalau kita ngekos. Nah, terus yang kedua berikutnya apa? Pakaian gitu kan. Ya pakaian, sandang pangan papan berarti itu terpenuhi. Nah, masalahnya di era sekarang ini dunia udah berubah. Kamu punya smartphone tanpa pakai data pun udah seperti orang meninggal sekarang. Betul. Betul nggak? Kerja pun nggak bisa. Benar banget. Nah, jadi ada hal-hal yang udah di luar sandang pangan papan itu ya sebenarnya udah jadi kebutuhan dasar jadinya. Nah, kesalahannya banyak orang salah memasukkan instrumen tambahan itu tadi. Bukannya beli paket data malah nongkrong di coffee shop yang menikmati musik jazz gitu. Itu yang sebenarnya salah. Nah, kalau tadi tapi boleh dong. Gue boleh. Istilahnya gue punya duit, gue mau nongkrong ya duit gue boleh kan? Boleh. Karena memang sebenarnya kalau di pelajaran yang gue dapat ya di financial itu, kita juga harus menyisihkan dari awal untuk kesenangan. Jadi dari awal begitu terima gaji, setelah kita pecah-pecah tadi itu yang apa sandang pangan papan, kita juga udah harus siapin kesenangan melakukan hobi kita. Ada yang mungkin hobinya naik sepeda, ya kan? Betul. Tapi sekali lagi, hitunglah dengan benar. Karena banyak orang punya income 4 juta, hobinya tuh bisa 3 juta gitu. Oh, uangnya habis per bulan itu 3 juta. Lebih gede daripada porsi yang lain gitu ya buat Betul. kebutuhan yang lain. Nah, jadi make sure ya, gue nggak bisa sebutin fix angkanya berapa. Karena kan tiap orang beda-beda. Contoh Ada orang yang kalau udah punya anak pasti beda lagi. lebih tinggi lagi. Iya, berarti kan susu anak juga kebutuhan primer dong jadinya gitu kan. Nah, intinya teman-teman mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita benar-benar mengatur semuanya ya dengan porsi yang tepat dan proteksi itu adalah bagian dari hal penting itu. Dari fondasi itu. Dari fondasi itu. Sebelum kita berinvestasi. Berinvestasi. Pastinya. Nah, berinvestasi pun kita kalau bicara investasi dan spekulasi itu pun banyak sekali hal yang perlu dipelajari dulu. Karena banyak sekali orangnya kalau kita sebut merek tuh banyak banget tuh kemarin apa plafon-plafon yang taruh uang sekian, setiap bulan dapat bunga sekian gitu kan. Yang fix bunganya berapa gitu ya. Akhirnya ponzi juga kan, hilang juga kan. Iya. Nah, apakah perusahaan-perusahaan asuransi di luar sana mengajarkan kita untuk apa? Untuk berinvestasi di asuransi? Banyak agen-agen di luar sana, terutama produk yang namanya unit link dulu. Betul. Nah, unit link ini apa artinya tuh udah agak buruk deh. Nah, itu dia, bro. Ini juga adalah satu salah kaprah dari banyak orang. Unit link awalnya diciptakan itu adalah untuk membuat premi kita, misalnya sekarang ya kita masuk premi 1 juta gitu. Supaya sampai 20 tahun ke depan premi kita tetap 1 juta. Jadi nggak perlu bayar lebih mahal lagi karena asuransi itu kan kita bilang cost of insurance ya, COI ya. Iya, COI, betul. Itu setiap tahun pasti naik. Betul, biaya asuransi tiap tahun pasti naik karena umurnya bertambah. Umur bertambah, resiko lebih besar. Betul. Ya kan? Kita kalau asuransiin mobil yang lebih tua pasti lebih mahal daripada asuransi mobil yang baru. Ya kan? Kalau udah asuransi mobil di tahun kesekian jadi mahal kan? Betul, naik nilainya. Nah, sama manusia juga begitu, bahkan lebih kompleks daripada mesin kan. Jadi tadi asuransi unit link dibuat tuh seperti itu. Jadi kamu bisa tetap bayar premi yang misalnya cuma 1 juta atau cuma pokoknya sesuai. Nah, mohon maaf oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi lain dan agen-agen yang menurut saya salah, itu malah membuat ini menjadi hal yang berhubungan dengan investasi jadinya. Jadi banyak sekali kan di unit link dijualnya, Bro Willy, setor 1 juta tiap bulan, tahun ke-10 dapat nilai tunai jadi sekian, bisa tarik gitu ya. Ada ilustrasinya rendah, sedang, tinggi. Nah, kayak gitu. Tergantung kondisi pasar. Kondisi pasar. Betul. Padahal kalau udah bicara seperti itu, jatuhnya udah bukan investasi lagi, bro. Udah bukan fondasi lagi. Udah spekulasi jadinya, Spekulasi malah. Iya, karena kita berharap nilai pasti tinggi terus kan. Iya. Yang kita harapkan.
Yang pasti gue belum pernah lihat sih unit link nilainya tinggi. Nah, memang di beberapa momen, bro, mungkin benar ada saatnya memang waktu unit lagi jaya-jayanya bahkan di atas ilustrasi. Tapi sekali lagi yang berhubungan dengan spekulasi kita nggak tahu. Perang dunia itu bisa terjadi kapan aja, ya kan? Perang dagang antara negara A dan C itu bisa terjadi kapan aja, ya kan? Betul. Bahkan Indonesia aja begitu pengesahan RUU Omnibus Law gitu kan, bisa demo berhari-hari, itu kan bikin bursa saham itu naik turun dan bergejolak yang luar biasa. Betul. Jadi itu hal yang nggak bisa kita ini. Nah, menurut lu unit link sendiri gimana? Nah, pendapat lu? unit link itu bagus apabila dimengerti dengan benar. Artinya jangan dijelaskan bahwa unit link itu kamu di tahun ke-10 bisa tarik, terus stop bayar premi gitu. Itu hal yang salah. Asuransi itu bayarnya berapa lama sih, bro? Selama kita hidup. Seumur hidup, betul bro. Kamu mau rumah diproteksi dari kebakaran, bayarnya seumur hidup selama rumah itu ada. Jadi kalau ada unit link yang bilang setelah 10 tahun, paling banyak 10 tahun ya, Iya. 10 tahun kamu cuti premi udah nggak perlu bayar, itu adalah mohon maaf salah besar. Sebenarnya bukan salah sih, cuman mungkin dimaksud salah ngomongnya dan dimengerti salah. Kalau menurut gua setelah 10 tahun nggak bayar, kenapa nggak bayar? Padahal kan COI itu ya biaya asuransi itu kan per tahun tetap ada. Tetap ada. Itu dibayarkan dari sisa uang yang di awal tadi. Investasi tadi. Iya, jadi Betul. misalnya kita bayar contohnya 1 juta, tapi asuransi kita, COI kita itu biaya asuransi cuma 400.000, kan ada selisih 600.000 kan. Iya. Nah, 600.000 itu diakumulasi sehingga di tahun ke-10 kita cuti premi dan dipotong dari apa nilai itunya. Dan sekali lagi itu semua masih berhubungan dengan hal yang tidak pasti. Betul. Karena COI naiknya berapa banyak pun, COI itu cost of insurance ya. Kita pun nggak bisa menghitung. Mungkin sekarang lu bisa hitung, kurang lebih umur 40 COI-nya sekian. Tapi kembali lagi ke gejolak ekonomi, sosial dan politik saat itu. Gitu. Jadi mungkin saja COI-nya bisa naik sampai 10 kali lipat, atau mungkin saat itu peradaban umat manusia lagi bagus sekali sehingga COI-nya bisa turun. Ada loh kemungkinan COI bisa turun, tapi mungkin kemungkinannya sangat kecil sekali. Betul. Itu sebenarnya menarik Iya. buat dibahas. Ya, boleh kita pasti. Boleh. Nanti kita bandingin ya. Iya. Jadi 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, Oke. kalau kita pegang satu saham, pegang Properti juga boleh tuh, bro. properti boleh. Iya. Properti Jadi boleh. kira-kira dalam perjalanan berapa tahun ini dapat cuan berapa sih gitu kan? Itu kan yang orang mau tahu kan. Iya. Oke. Ya, paling gitu aja sih. Jadi kesimpulannya adalah seperti yang ada di gambar di piramida keuangan itu, yang paling bawah adalah kebutuhan pokok, Dana darurat. dana darurat nih kalau menurut lu berapa banyak? Nah, itu lagi kita nggak bisa patokin berapa persen, bro. Karena kembali tiap kebutuhan orang beda-beda. Tapi paling sedikit lo orang harus sisihin 5%. Paling sedikit, bro. Enggak, maksud gua kalau gua dana darurat itu baru lu boleh move ke investasi dananya, itu dana darurat harus 6 kali income, 6 bulan income. 6 bulan income. Itu Kalau juga menurut nggak salah. gua, Itu juga nggak lebih paling secure. Iya. Itu juga nggak salah sih. Karena kan kenapa 6 itu ada ilmunya. Kenapa 6? Gini, ketika lu pindah, kita bicara karyawan ya, pindah kerja. Itu kan orang biasanya masuk masa probation. Betul. Percobaan. Nah, kurang lebih masa probation itu adalah 3 dan 6 bulan. Ya kalau masa probation lu 3 bulan ya lu punya waktu 2 kali pindah kerja gitu. Kalau masa probation 6 bulan ya lu punya waktu untuk hal yang belum pasti gitu. Iya. Ya sambil Betul. termasuk kirim-kirim CV. Ini kalau bicara karyawan ya. Betul. Nah, kalau kita bicara pengusaha mungkin beda lagi. Betul. Jadi intinya ya dana darurat ya memang tetap harus ada gitu. Oke. Jadi kalian itu tadi fondasi itu ada kebutuhan pokok, dana darurat dan juga proteksi asuransi. Terus ya, baru kalian ada lebih uang, ada uang yang bisa disisihkan, lanjut ke investasi. Betul. Habis investasi baru ke spekulasi. Spekulasi sama investasi itu bedanya, spekulasi itu yang high risk high return. High risk high return. High risk high return. Kalau investasi lebih ke yang bisa dianalisa, lebih low risk, walaupun returnnya lebih kecil biasanya dibandingkan dengan spekulasi ya. Betul. Dan ingat jangan dibalik karena banyak banget di luar sana orang dibalik gitu dia. Spekulasi dulu ya. Spekulasi Jadi karena itu tadi tergiur. Betul, uangnya hilang, teriak-teriak dia karena dia nggak punya proteksi, Iya. belum punya dana darurat dan juga jadi kebutuhan pokoknya nggak bisa terpenuhi. Iya, pokoknya kalau bangun rumah pondasi dulu. Kalau lu bangun lantai 3-nya dulu pasti salah. Betul, gitu. betul. Kayak gitu.
Oke, paling gitu aja sih. Iya. Sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silakan komen di bawah. Oke, gue Anthony. Nah, gue Willy. Subscribe channel gue juga ya. Oh iya, subscribe dulu nih. Gua juga. Di Anthony and Friends. Ntar gue kasih linknya di deskripsi. Nanti kita bicara banyak lagi ya tentang ini ya. Pasti Hal-hal harus. seperti ini. Harus. Thank you semuanya. Thank you udah Bye-bye. nonton. Dadah.